Sudah lebih 30 pendeta asli Minangkabau. Tahun 2005, Pak. Ini sekarang tahun berapa ini? Kira-kira pendetanya tuh bertambah atau berkurang? Tahun 2005, 30 lebih pendeta asli Minangkabau. Bayangkan tuh. Nggak terbayangkan kita dulu yang kita anggap ini orang Minangkabau pasti Islam. Kenapa kami bahas itu? Poinnya yang pertama adalah karena di Indonesia ini banyak saudara kami, keluarga kami dari Muslim, dari Islam, itu yang murtad, dimurtadkan, dan banyak menjadi korban-korban pemurtadan dari adanya proyek kristenisasi. Karena memang Indonesia ini merupakan salah satu target utama, negara yang menjadi target utama untuk kristenisasi besar-besaran di Asia, gitu. Kemudian kemarin saat ini yang kami tangani sekarang, kami menangani 7, ada 7 kasus yang sama, anak-anak Muslim yang murtad, ya, sebagian separuhnya ada yang pesantren, jebolan pesantren dan seterusnya, murtad dan dimurtadkan, begitu. Nah, kami memang siang malam keliling-keliling gitu. Kami tidak ada bayaran, ya, tidak meminta bayaran pada siapapun. Kami melayani banyak masyarakat, konsultasi untuk tentang bagaimana solusi terkait anaknya yang murtad, masuk Kristen dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu alasan kami mengapa kami membahas tentang agama orang lain, karena mereka juga membahas agama kita. Misal di kampus-kampus teologi itu mereka membahas tentang Islam loh, dan bahkan menjelek-jelekan Islam tidak sesuai dengan data. Mereka ada mata kuliah namanya mata kuliah Islamologi gitu. Karena yang tertanam di dalam otak saya, yang tertanam di dalam benak saya, agama Islam itu adalah agama yang cuma bisa cari ribut dan ribet doang. Ada yang protes, nggak percaya kalau orang Islam itu cuma ribut sama ribet doang. Ya walaupun tidak semua, Bu, tapi kenyataannya memang orang Islam ini cuma bisanya cari ribut sama ribet. Gimana enggak, Bu? Saya tak tanya ya, Bu. Jawab sing banter, sing seru. Yang jawabannya beda sendiri, biasanya berarti orang enggak waras. Bu, tak tanya, agama apa sekarang, Bu? Sing bola bali, ribut, kehilangan sandal sepatu di tempat peribadahan. Apa, Bu? Islam. Nggak ada yang jawab Kristen, nggak ada yang jawab Katolik. Lawong ning gereja sendal sepatu digowo dewi-dewi kok. Ya, salam damai sejahtera kawan-kawan semua. Ya, ini sangat menggemparkan ya kawan-kawan. Ini adalah video aslinya, dan saat ini saya yakin bahwa ibu ini adalah orang yang waras. Dia menantang orang-orang yang waras, dan dia mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan bahwa tidak, maka orang itu pasti tidak waras. Karena apa? Memang yang selama ini terjadi itu adalah orang Islam, ya, yang bikin ribet dan juga bikin ribut, ya. Ya, perlu digarisbawahi di sini adalah orang Islam, kawan-kawan ya. Orang Islam bikin ribet dan bikin ribut, bukan agamanya ya. Bukan agama. Semua agama itu benar, tetapi oknum-oknumnya itu yang tidak benar. Nah, karena itu kawan-kawan semua, di dalam video berikut ini juga adalah seorang ustadz asal Padang yang membuka kepada kita semua fakta yang mengejutkan sekali, teman-teman. Dr. Din Samsudin diundang ke Kota Padang untuk acara halal bihalal tahun 2005 di Gedung Bagindo Ajis Chan di Kota Padang. Di situ beliau menyampaikan di tahun 2005 sudah lebih 30 pendeta asli Minangkabau. Tahun 2005, Pak. Ini sekarang tahun berapa ini? Kira-kira pendetanya tuh bertambah atau berkurang? Tahun 2005, 30 lebih pendeta asli Minangkabau. Bayangkan tuh. Nggak terbayangkan kita dulu yang kita anggap ini orang Minangkabau pasti Islam. Nggak ada orang Minangkabau yang kafir.
Tapi faktanya Pak, pendeta terbesarnya, tahu Pak siapa pendetanya? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basung. Bahkan ketika dia membaca Injil itu Pak, dengan baju kebesaran datua orang Minang dibacanya Injil itu, untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang bilang orang Minang ada Kristen. Nih pendeta nih orang Minang nih. Pendeta Minangkabau di Jakarta, asalnya Pangkalan, itu membuat Injil berbahasa Minangkabau. Jadi tidak susah-susah, tidak perlu belajar bahasa Arab. Lahado Injil bahasa Minangkabau kini. Jadi kalau ada orang Minangkabau malih baca Quran, baca juga Injil bahasa Minangkabau tuh. 625 muda-mudi Minangkabau disekolahkan dapat beasiswa ke Majalengka untuk belajar Injil. Ya, kalau sebagai orang Kristen, kalau melihat data ini pasti saya senang ya, bangga karena kekristenan saat ini sedang berkembang, baik itu di negara mayoritas muslim dan juga kampung-kampung yang dulunya mayoritas muslim, sekarang kekristenan di sana semakin berkembang. Nah, apa yang diungkapkan oleh Ustadz ini memang itu adalah fakta kawan-kawannya. Ya, dia mengatakan bahwa jangan salah Padang saat ini ya. Dulu tahun 2025 itu pendetanya ada 55 dan tahun 2025 tidak dibayangkan sekarang ya. Jadi Padang sekarang itu bukan Padang seperti Padang yang dulu ya. Sekarang di sana itu sudah banyak pendeta, sudah banyak gereja. Jadi orang Minang sekarang sudah dikristenkan kawan-kawannya, bahkan ia mengatakan bahwa 625 anak ya hampir setiap tahun itu dikirimkan ke Majalengka, ke seluruh di negeri pelosok Indonesia untuk disekolahkan sekolah teologi untuk belajar Injil. Dan memang itu fakta kawan-kawan ya. Jadi misi kekristenan ini saat ini sedang berkembang pesat ya. Kita juga berdoa dan berterima kasih kepada misionaris dan donatur-donatur yang telah membantu ya anak-anak atau orang-orang yang terpanggil untuk belajar Injil. Nah, karena itu kawan-kawan semua, kita tonton lagi video selengkapnya ya, slide berikut ini, bagaimana Ustadz ini membongkar fakta yang sangat mengejutkan tentang perkembangan kekristenan di dunia nyata. Itulah yang dimaksud Rasulullah, nanti akhir zaman nanti, suatu zaman nanti umat Islam akan hancur sehancur-hancurnya. Yang Rasul bukan umat Islam, bukan agama Islamnya Pak Ibu sekalian. Kalau agama Islam tidak akan hancur. Apapun makar orang ingin menghancurkan Islam, Islam tidak akan hancur. Karena apa? Islam itu agamanya Allah, Allah yang menjaganya. Tetapi kata Rasulullah, umatku, umat Islam akan hancur. Iya, ini adalah sebuah data yang dibongkar oleh Ustadz ini, dan karena itu ya ini adalah sangat relevan dengan video pertama tadi. Ibu tadi ya, Ustazah tadi mengatakan bahwa ya orang Muslim ya, umat Muslim itu adalah umat yang tidak bisa diatur, umat yang buat huru hara, umat yang suka ribet, membuat masalah sini sana. Dan inilah oknum-oknum yang kemudian menurut ya Ustadz ini, itulah umat Islam akan hancur ya. Umat Islam akan hancur. Ya, perlu digarisbawahi bukan agamanya, tetapi umat Islam yang menghancurkan agamanya sendiri kawan-kawan ya. Nah, itulah yang kemudian dibongkar oleh Ustadz ini, bahwa inilah merupakan bukti ya, fakta dan realita yang terjadi saat ini. Kenapa negara-negara yang dulunya Muslim sekarang adalah mayoritas Kristen? Kampung-kampung yang dulunya mayoritas Muslim sekarang bahkan dikuasai kekristenan. Dulunya pendetanya cuma hitung jari, sekarang wow, sudah sangat banyak. Bahkan anak-anak muda kemudian disekolahkan ya, masuk sekolah teologi, belajar Injil, dan kemudian mereka menjadi misionaris yang disebarkan di seluruh Indonesia untuk menginjili, memberitakan Injil. Dan itulah merupakan perkembangan iman kekristenan saat ini, teman-teman. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini
bisa menjadi berkat bagi kita semua, serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita saksikan, sudah ada beberapa ya oknum ustadz sudah mulai gelisah, mulai resah ya teman-teman, karena mereka melihat saudara-saudara seiman mereka itu murtad dan mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, teman-teman. Dan salah satu dari ustadz yang merupakan orang Minang sendiri, orang Padang sendiri, itu dia membongkar suatu fakta bahwa orang Padang itu sudah banyak yang menjadi pendeta. Itu orang asli Padang. Dan itu tentu saja semakin bertambah jumlah mereka setiap tahun, teman-teman ya. Dan bahkan ada mereka-mereka yang membuka gereja. Dan itu luar biasa sebenarnya, teman-teman. Dan ini yang membuat mereka semakin takut dengan orang Kristen. Sehingga mereka melakukan segala cara untuk mencoba menggagalkan misi Kristus di bangsa ini. Sehingga sampai mereka melakukan penyerangan terhadap gereja dan bahkan mencoba menggugat izin gereja, bahkan mereka melarang untuk membangun gereja. Nah, teman-teman, mereka berpikir bahwa dengan demikian kekristenan itu bisa berhenti dan visi misi mereka itu, kekristenan itu stop. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi, bahwa Injil harus diberitakan kepada segala bangsa supaya banyak yang diselamatkan. Sekalipun ada pekerjaan-pekerjaan yang mengintimidasi, bahkan sampai kepada penganiayaan seperti yang kita lihat di zaman para rasul dulu, teman-teman, itu terjadi penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Tetapi itu bukan berarti kekristenan berhenti sampai di situ, bahkan lenyap dari muka bumi ini. Tidak, justru semakin dibabat, semakin merambat. Dan bahkan kita sudah mendengarkan tadi dari Ipung Atria sendiri bagaimana dia menyampaikan pernyataan rasa gelisahnya, rasa resahnya, teman-teman ya, melihat perkembangan pertumbuhan kekristenan di Indonesia ini, sehingga dia takut kalau nanti tahun 2030 ini ya Kristen menjadi 50%, teman-teman, jumlahnya. Nah, itu yang mereka takutkan, karena kita tahu bahwa semakin hari Indonesia ini sudah semakin banyak pertumbuhan agama-agama yang lain ya, bukan hanya Kristen, tetapi ada juga agama-agama yang lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih berkembang pesat ini adalah kekristenan. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa sekalipun mereka melakukan, ada kelompok-kelompok intoleran yang terpapar radikalisme, teman-teman, untuk membenci kekristenan karena ketakutan mereka terhadap pertumbuhan dan perkembangan kekristenan di Indonesia itu, ya itu tidak masalah, biar aja mereka melakukan hal itu, tapi kita percaya satu hal, bahwa Kristus akan membela umatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.